Guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energinya juga bisa vice versa. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja ya, dan buang yang buruknya. Nih nanti kayak gini nih hubungan yang kalian jalani saat ini. Buat teman-teman yang gak jomblo ya. Nih nanti kayak gini hubungan kamu sama seseorang yang sekarang ada bersama dengan kamu. Ada the Tower, Temperance, Nine of Swords, Ten of Pentacle, lalu ada The Moon. Aku buka lagi ya guys ya. Lalu ada Ace of Pentacle, Nine of Pentacle, Knight of Swords, ada Six of Cups, dan ada Three of Pentacle. Oke, sebentar ya guys ya. Nanti kamu kayak gini hubungannya ya. Banyak ribut sama dia nih. The Tower, cemburu, curiga, udah lagi banyak halangannya hubungannya. Tahu LDR, tahu kamu ini lagi ngejalin hubungan sama orang yang udah punya pasangan atau kalian sama-sama punya pasangan. Nah, ya di sini tuh banyak masalah dalam jalannya ke depan. Ya mungkin pertama-tama di tahun pertama mungkin belum 16 bulan ke depannya gitu ya. Banyak banget nanti tragedi yang muncul satu persatu di dalam perjalanan hubungan kamu sama dia, ya. Ada The Temperance, tapi kalian ini memang sebesar apapun keributan yang ada di perjalanan kalian, aku ngelihatnya ya ada perubahan doang, perubahan sama dia, lebih kalem gitu. Berubah lah, nggak kayak pertama, mungkin gairahnya, hasratnya ya, komunikasinya itu akan berubah. Ada Temperance, dia bakal berubah aja pokoknya, lebih kalem gitu. Dan nanti itu yang bikin kamu di sini juga ruwet ya, banyak masalah muncul dari pikiran kamu karena kamu juga di sini dipengaruhi sama sikap dia, jadi memunculkan emosional yang hebat di kamunya, dan kamu mungkin juga mengira-ngira ya apa yang dia lakukan ke kamu gitu. Banyak hal-hal negatif lah yang kamu pikirin tentang dia ya, jadi kamu selalu mikirnya dia bakal berbuat negatif terus ke kamu. Aku sih memang melihatnya di antara kalian ini ada yang pernah berkeluarga atau memang sama-sama masih punya pasangan ya, atau sama-sama punya keluarga nih. Karena hal ini sih sebetulnya yang membuat hubungan kamu sama dia ini berjarak gitu ya, banyak cemburu, curiga. Karena di sini juga banyak orang yang ikut campur di hubungan kamu. Bisa jadi bukan karena ikut campurnya gini ya, bukan karena dia teman dekat kamu atau dia punya teman dekat terus mereka nggak setuju gitu sama hubungan kalian, bukan. Tapi nanti ada ini kan tentang gosip ya, tentang orang-orang di luar kalian akan banyak membawa informasi yang kurang baik sehingga hubungan kalian itu bakal renggang. Tapi ini lebih berpengaruhnya ke dia sih gitu. Ini kan energinya dia ya di tebaran pertama ini, dan tebaran kedua ini energinya dia dan situasi hubungan kalian. Dia ke distract terus sama orang-orang yang ada di luar kalian ya. Kayak dia ini banyak jaga image ya. Dia takut banget mungkin dijelekin sama orang lain.
Dan ini juga yang membuat hubungan kalian itu lemah, itu karena dianya. Jadi kalau selama ini banyak masalah itu juga karena dianya kurang kekuatannya ya guys ya, sehingga susah banget untuk melindungi kamu. Tetapi meskipun begitu, ya setiap kali berjarak, setiap kali ada masalah di demun di sini, nanti selalu aja hubungan kalian ini membaik. As of Pentacle. Jadi nanti kebiasaan buruk di dalam hubungan kamu, sering marahan, curiga gitu ya, terus jaga image karena gosip, itu akan menumbuhkan karakter yang berbeda di kalian masing-masing. Dia berubah, kamu juga berubah. Tetapi perubahan kalian itu ya tidak membuat kalian ini berpisah. Justru kamu sama dia itu memulai lagi dari awal hubungan. Ya, walaupun walaupun nanti gitu ke depannya ya, dia enggak sering komunikasi, kamu enggak lagi panik, enggak lagi marah gitu, enggak lagi marah-marah, enggak lagi cemburuan, curigaan, kamu udah lebih slow, bisa menguasai keadaan ya, yang aku lihat. Dan ke depan nanti tuh justru dia yang bakal sering ngejar kamu. Justru kalau perubahan kamu itu yang sangat terasa banget di dianya gitu. Kamu banyak hilang gitu. Jarang sekali kamu seperti di awal-awal hubungan ya, nyari dia gitu, terus sering marah-marahin dia. Nanti lama-lama enggak, kecarian dia bakal sering ngejar kamu ya. Jadi mungkin 1 tahun atau 16 bulan pertama ini pacaran sama kamu, deket sama kamu, hubungannya tuh spesial banget. Kamu itu perhatian banget sama dia ya, kebaikan kamu, kesabaran kamu, ketulusan kamu, kamu banyak memberi juga, hal-hal kecil-kecil lah, barang-barang juga banyak, bukan cuma perhatian dari kata-kata atau support dari kata-kata ya, tapi dari benda-benda gitu, dari barang-barang, dari yang mungkin sederhana sampai yang mewah, kamu tuh bisa memberikan sama dia. Nah nanti kedepannya tuh kamu kan berubah nih, dia juga berubah, dia yang bakal ngejar kamu, dia yang paling banyak mengharapkan hubungan ini membaik gitu ya. Kamu udah akan susah banget nanti diajak kerja sama apa aja sama dia. Nah dia yang bakal terus ngejar kamu, menguatkan gitu ya, kamu untuk bertahan di hubungan yang kalian sedang jalani. Jadi hal yang di awal tadi dalam perjalanan hubungan kamu membuat kamu banyak belajar tentang kepribadiannya dia. Ya, kamu banyak menguasai diri kamu, banyak menguasai pikiran kamu, sehingga kamu tidak lagi berpikir negatif, bahkan kamu tidak sering kepusingan ya dengan masalah-masalah yang muncul di dalam hubungan kalian. Ke depan nanti justru kamu kayak mengayomi dia, melindungi dia. Nah, hal ini juga yang membuat dia ini kelak ke depannya susah banget untuk berjarak ataupun juga pergi ninggalin kamu. Akan sedih sekalinya kamu nggak komunikasi atau berjarak hubungannya, misalkan gini, mungkin kamu nanti ke depannya akan susah banget buat dihubungin sama dia, dan dia nanti bakal kayak sedih. Jadi sedihnya itu bakal ke dia guys. Apa yang kamu rasain itu bakal dialamin semua sama dia, yang membuat dia nantinya banyak cari cara untuk bisa ngedapetin kamu atau bisa ngembaliin energi bucin kamu lagi seperti dulu ke dia ya. Kamu juga akan bertambah perubahan di karir ataupun juga keuangan. Beberapa dari teman-teman mungkin ada yang pindah rumah, pindah kerja, atau mungkin memulai bisnis yang baru, atau memulai bisnis yang baru di mana-mana anjay. Ya misalkan kamu udah punya bisnis satu, terus ngediriin di mana-mana, atau belum punya sama sekali terus kamu ngediriin, ini akan berjalan dengan sukses. Kamu bakal fokus ke karir, bakal fokus ke keuangan. Ya aku lihat sih kamu juga menggebu-gebu kepengen ngedapetin dia gitu. Cuman kamu ingat semua tindak tanduk dia ya, yang sudah kamu sayang, yang sudah kamu banyak kasih sesuatu yang menyenangkan. Dan itu akan membuat kamu jadi lebih peka lagi terhadap karakter dia, yang akan membuat kamu tumbuh dewasa. Jadi
Kamu nggak lagi sosok orang yang mudah dimintai atau memberi, ya. Perubahannya pesat banget terjadi ke kamu semenjak ada perubahan keuangan di kamu. Jadi mulai beda kamu menangani kasus di dalam hubungan ini. Kok nggak bisa sih Mas Mada kalau udah berubah gitu? Iya, nggak bisa. Dianya ngejar terus, jadi kayak kamu juga kayak merasa nyaman ya, walaupun di sini kamu sama dia ini sendiri-sendiri, artinya nggak sering ngobrol, nggak sering sharing, tapi kamu nyaman gitu dengan hubungan sama dia, membiarkan dia kemana gitu, karena kamu juga udah nyerahin mungkin ya seutuhnya sama dia. Tapi pada akhirnya dia juga seperti kayak kehilangan kendali kepada dirinya, karena dia yang paling banyak nanti ngerasain rindu, ngerasain perubahan yang ada pada diri kamu. Ya, nah itu juga mendorong dia ini berbuat sesuatu, memberikan perhatian terus ke kamu. Tetapi hebatnya itu ya di sini kamu tuh gak mudah tertarik dengan perhatiannya dia. Ya, jadinya jadinya gini, kalau disepelein tadinya kamu, akhirnya sekarang berubah jadi tegas. Dianya yang takut ya kehilangan kamu nih. Ada Four of Cups, ada Four of Swords. Waduh, ya, dianya jadi bakal banyak kesakitan, guys. Teman-teman mau percaya atau enggak, tapi memang orang ini banyak yang suka sih. Di Four of Child di sini dia banyak yang datengin atau nembak dia gitu, nawarin cinta, nawarin hubungan. Tapi nggak ada yang sefrekuensi atau sehati sama dia. Jadi banyak yang ditolak. Meskipun mungkin ada yang lebih dari kamu, tapi menurut dia itu tidak menarik ya. Dia banyak menyendiri, banyak berubah semenjak kamu berubah sikapnya sama dia. Jadi dia juga berubah kepada semua orang yang dia temui. Kan dia ngerasa nih, kamu kok berubah ya? Oh, jangan-jangan memang karena masalah-masalah yang udah lewat. Jadi dia kan berpikir di sini ya, di dalam perasaannya banyak menimbang-nimbang rasa. Jadi selama ini tuh gimana? Dia mulai bisa menangkap kelemahan dia. Ya, dan itu memutuskan hubungan-hubungan dari dia dengan beberapa orang yang mungkin dia kenal. Jadi dia banyak bersembunyi, guys. Nggak tampil di media sosial lagi, berubah, bener-bener berubah, karena kayak nggak ngedapet dukungan. Energi dari kamu itu kan lemah ya, cintanya nggak kerasa lagi sama dia, jadi dia melemah. Akhirnya dia bersembunyi gitu, bersembunyi dari media sosial. Mungkin biasanya dia caper, pamer gitu ya. Itu enggak, semenjak putus dari kamu, ataupun juga enggak ada putus sih di sini, cuman kayak kamu ngejaga jarak lah dan berubah sikap sama dia tuh, akhirnya dianya berubah. Tapi bener loh teman-teman, banyak yang nawarin hubungan sama dia, nggak ada yang cocok, semua ditolak. Dan mungkin beberapa bulan ke depan atau beberapa hari dia juga mengalami jatuh sakit ya, banyak melamun soalnya, karena hatinya itu kayak kehilangan kamu. Jadi ngerasa lah dia ini kayak gimana ya, orang yang mungkin dia pikir nggak akan pergi dari dia, ternyata bisa berubah gitu ya. Dan itu membuat dia, emang nggak, kamu nggak jauh sih dari dia, nggak pergi ninggalin dia, tapi kamu berubah sikap, berubah rasanya kan kerasa sama dia. Sakit dianya guys, banyak pikiran. Dan aku lihat juga orang ini kayak banyak susah istirahat gitu. Walaupun dia punya banyak kegiatan tuh, kegiatannya banyak yang tidak berjalan dengan baik. Dan ada nafsu sih yang aku lihat. Ya, nafsunya menggelora ke kamu, dan ini ada di rantai ya. Dia ke kamu itu bisa dibilang emang banyak sekali butuhnya gitu. Dan mungkin karena kamu juga udah kenal dia, karakter dianya itu dari luar dalam, udah tahu semua, sehingga dia juga ngerasa nggak takut sama kamu, ngerasa nggak malu sama kamu. Jadi setiap kali dia ada butuh apa, ada mau memerlukan apa, pasti nyarinya ke kamu. Karena menurut dia ya cuman kamu orang yang bisa dia percayai. Meskipun energinya ya kamu sendiri udah berkurang ke dia, tapi dia terus memompa energi panas kamu untuk bisa muncul, untuk bisa hangat lagi ke dia dan memberikan perhatian seperti dulu gitu. Di devil ya guys ya. Orang ini ngikat kamu banget kok. Kamu emang juga nggak kemana-mana sih, nggak nyari hubungan lagi sama orang, tapi kamu kayak terikat sama dia.
dan kamu ngerasain banget gitu dia ini kayak memberi batasan ke kamu untuk tidak bisa bergerak kemana-mana. Bukan karena dia seorang aja, cuman mungkin kamu juga masih terikat batin, masih terasa banget di kamu kalau orang ini tuh nggak bisa hilang ya dari pikiran kamu, dari hati kamu. Kamu pun juga sama-sama memikirkan. Dan ini mungkin juga muncul akibat energi yang terlalu keras dari dia. Dianya terlalu sering banget mikirin kamu, ngehayalin kamu itu terlalu banget siang malam gitu guys. So kamu mau percaya atau enggak, tapi orang ini emang punya daya hayal tingkat tinggi, tingkat dewa. Kamu tuh udah jadi tokoh pemeran utamanya di dalam hayalan dia, yang nggak bisa dia gantikan posisinya dengan orang manapun gitu ya. The Devil energinya udah klop sama kamu, bahkan ngikat kamu itu di dalam hayalan, seakan-akan mungkin kamu juga sudah melakukan pernikahan di dalam hayalannya. Itu yang menyebabkan dia nggak berhenti nanti ke depannya guys ngejar kamu. Ini mau percaya apa enggak, tapi prediksi aku sih memang dia nggak bisa lepas ya karena nafsu. Jadi kamu ini ya standarnya yang dia inginkan gitu dari dia dulu mungkin bertemu dengan sosok yang pertama menjadi pasangannya berbeda jauh dengan kamu. Jadi ini juga yang membuat dia kecanduan, ada kemelekatan, merasa sering diberikan kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan dari kamu sehingga dia candu. Ya, dia yang memulai semua masalah tapi ternyata luar biasa ya. Kamu juga banyak berubah dan hal tersebut juga memberikan dampak yang sangat negatif buat dia. Dia susah bergerak maju guys ya, semenjak kamu berubah dia susah bergerak maju. Dia banyak insecure ya, di sini banyak menyendiri, insecure karena mungkin kamu tahu kelemahan dia, kekurangan dia takut aja gitu kamu tidak seperti apa yang dia pikirkan selama ini, orang yang kuat, orang yang bisa menjaga privasinya. Tapi ya mungkin tuh kekhawatiran dia karena dikiranya mungkin kamu seperti dia ya, kan kalau berpikir negatif dia begitu ke kamu berarti dia begitu kan ngelakuin hal itu kan gitu. Aku sih lihatnya begitu di sini. Jadi mungkin dia sering memberikan pengaruh negatif sama kamu ya karena dianya yang selalu memberikan atau sering melakukan hal itu sama kamu. Jadi apa ya, apa yang dia takutin, apa yang dia mungkin bisik-bisikan di kamu gitu ya, kalau kamu mungkin pasti akan melakukan kejahatan sama dia, akan membinasakan dia, akan mempermalukan dia, mungkin itu dia gitu. Karena dia takut, karena dia sering ngelakuin itu ya dia omongin ke kamu dan itu terbukti dia nggak bisa mulus ya. Semenjak kamu berubah itu ya banyak masalah di dia. Dan yang paling berpengaruh itu ya kesehatannya dia guys. Jadi si dadanya ini sering panas gitu ya, sering gelisah karena takutlah dia ini orang-orang tahu tentang keburukannya. Oke. Ada Six of Chels. Aku ngelihat juga kamu ngejaga banget nama baiknya, ngejaga banget tentang dia, dan kamu bukan orang yang mudah mengeser hal-hal yang mungkin privacy ya buat dia, buat kamu kepada orang lain. Dan itu juga mungkin yang membuat orang tuanya sayang sama kamu, kagum sama kamu ya, karena kamu mungkin ramah, baik. Itu terlihat dari pancaran kamu, bagaimana cara kamu memperlakukan orang tuanya, memberikan apa yang bisa kamu berikan kepada orang tuanya. Dan dia juga ngerasain gitu loh, selain emang dia punya nafsu yang tinggi sama kamu ya karena sopan santun kamu, etika kamu ya kepada orang-orang terdekatnya dia, bahkan kepada dia sendiri. Jadi kamu membalasnya bukan dengan air tuba gitu ya, benar-benar dengan kebaikan. Setiap kali dia melakukan satu hal yang membuat kamu bersedih, menangis, tapi dia selalu mendapatkan perlakuan yang baik dari kamu. Dan ini yang membuat dia nggak bisa pergi. Aku lihat juga di sini dia ngerasa kayak ada sebuah niat ya, ataupun juga mungkin ucapan dari dalam batinnya kalau dia ini mungkin nggak bisa lagi jatuh cinta dengan siapapun kecuali mungkin dengan kamu. Kalau kamu pergi meninggalkan dia ya dia nggak akan menjalin hubungan lagi dengan siapapun. Mungkin dia pikir dengan kamu aja di sini dia udah susah banget ngelepas sampai dengan detik ini ya. Kemungkinan kalau dia mudah ngelupain kamu ya dia udah ganti orang gitu. Cuman ini ada the devil, nggak bisa.
kecanduan sama kamu udah apa ya, keharusan yang nggak bisa ditolak atau dirubah lagi di otaknya, di jiwanya, udah kebiasaan gitu guys. Dan di sini juga kamu selalu memberikan perhatian sih sama dia, itu yang bikin dia ini kembali lagi ke kamu energinya tuh ya. Justru dia malah berharap lebih, kepingin memiliki kamu seutuhnya. Queen of Chaos ya, dari orang yang banyak temennya, lawan jenis. Banyak orang yang suka perempuan laki-laki gitu. Jadi kalau memang dia laki-laki ya teman perempuannya itu banyak banget, dan dia baik ke perempuan lainnya selain kamu gitu. Kalau dia perempuan, dia juga baik dan akrab memang sama lawan jenisnya, sama laki-laki ya. Tapi dia bukan tipe orang yang emang gampang jatuh cinta. Mungkin karena dia ini ya merasa sama kamu ini emang punya nafsu gitu loh ya, susah gitu. Mungkin di awal hubungan ini yang bikin dia nggak bisa pergi dari kamu ya, karena 6 bulan pertama itu loh ada kesan yang membuat hubungan ini tuh susah untuk berpisah. Jadi 1 tahun pertama itu adalah hal yang menyenangkan buat dia dengan kamu ya, terutama mungkin kamu memberikan sesuatu yang nggak pernah mungkin dia bayangkan sebelumnya, yang membuat dia ini berharap terus hubungannya ini bisa resmi, bisa memiliki kamu ya. Queen of Chaos, kalau udah nikah juga orang ini tuh berharap kamu berubah lah sikapnya ke dia gitu. Ya pengennya dia itu em, dipikirin baik lah, nggak mau di negatifin terus di kamunya, karena dia nggak nyaman dengan pikiran negatif kamu. Dia sih pengennya ya ngedapetin kamu, kamu baik lagi, kamu sayang lagi ke dia, terus eh apa ya, memberi kesempatan ya. Dia pengen ngebuktiin kalau dia bisa setia sama kamu, dia bisa memberikan kebahagiaan buat kamu. Dan di awal gitu ya guys ya, mesra, romantis, nanti udah 6 bulan ke atas itu banyak banget kamu bakal terpengaruh oleh dunia luar ya. Apalagi kalau udah 2 tahun gitu ya, di sini kan udah berjarak ya hubungannya. Nanti di 2 tahun itu akan kesulitan komunikasi, dan ini yang merubah karakter kalian. Dia berubah, kamu berubah, dan pada akhirnya ya kamu sama dia memang gak berpisah, nggak ada. Kalau udah berpisah pun nanti nyambung lagi guys, nyambung lagi beneran nih. Kalian bakal bersama lagi tuh, di button of the deck-nya gitu juga, bakal bersama lagi. Jadi akan ada awal yang baru lagi di antara kalian, melepaskan semua hal-hal yang buruk yang terjadi di masa lalu. Kalian bersama lagi gitu, komunikasi lagi, cuman nggak kayak dulu gitu komunikasinya tuh kayak intens banget, enggak, kayak renggang. Pokoknya jauh lah, udah saling jauh banget, cuman ya nggak pisah gitu loh. Kalaupun udah pisahan tapi bisa dapet komunikasi atau silaturahmi lagi, cuman nggak sering-sering. Tapi dianya nganggap kamu ya pasangannya gitu loh. Kalau di kamu mungkin ngerasa dia bukan pasanganmu, tapi dia nganggapnya pasanganmu. Nanti lama-lama kamu juga nganggap dia pasangannya gitu, karena nanti dia ini kayak gini loh, kebalikannya ya, jatuh cinta sama kamu. Dulunya mungkin kamu yang sangat overprotective di sini, cemburuan, curigaan, tapi nanti kan ada pertengkaran yang membuat kalian ini akhirnya berubah kan sikapnya ya. Nah nanti kedepannya lagi dia yang bakal sering komunikasi ke kamu. Jadi bukan kamu yang ngejar dia, dia yang ngejar kamu. Walaupun di sini aku lihat mungkin kamu juga nunggu gitu ya, atau pengen ngeduluin. Dan ada mungkin beberapa waktu kamu juga ngeduluin untuk komunikasi atau ngajak bertemu atau apa, tapi akan lebih banyak usahanya itu dari dia. Ya, karena dia nggak mau guys kehilangan kamu, dan selama menjaga jarak atau ada jarak di antara kalian, dia juga banyak dideketi kan oleh orang-orang yang mau sama dia, cuman nggak dapet feel-nya, nggak dapet perasaan yang sama seperti saat bersama dengan kamu. Bedanya jauh banget, dan itu yang membuat dia akhirnya mungkin kembali lagi ke kamu. Tapi di sini bukan berarti dia berkhianat ataupun jadian ya sama orang di luar ya, cuman emang dia ada deket guys di situ, tapi nggak ada perasaan di sana ya. Dia kembali balik ke kamu ya
emang pas jeda sama kamu atau enggak apa ya kayak renggang gitu, dia ini banyak banyak ngelamun guys, tapi emang perubahannya pesat loh, kesehatannya aja jadi terganggu, entah karena memang banyak pikiran ya di sini jadinya dia sering sakit gitu, entah mungkin kamu juga punya kodam yang membuat kamu juga terlindungi ya, nggak gampang sakit, tapi justru orang yang nyakitin kamu yang sakit, yang pada akhirnya banyak masalah terus, dan pada akhirnya kayak kena karma gitu loh guys, dia yang paling nafsu sama kamu dan ngejar-ngejar kamu. Itu yang aku lihat ya, hubungan kamu sama dia nanti seperti ini. Orang ini usianya udah lebih dewasa dari kamu, ini teman ataupun juga kamu sempat kerja sama dia, akhirnya kalian tuh kayak jadian, pacaran gitu ya, jalan. Tapi di sini ada keributan terus, ya keributannya kayak overthinking karena cemburu lah, udah pasti ya. Karena juga orang ini kamu lihat banyak sekali partnernya yang lawan jenis, bikin kamu juga mungkin nggak betah ya, kayak gerah gitu ataupun rasanya kayak berisik gitu mungkin, berita-berita ataupun pendengaran kamu mendengarkan sesuatu hal yang tidak kamu inginkan yang membuat kamu nanti berubah gitu, dan dia juga akan berubah ya, dan disitulah nanti kalian berjarak. Di saat berjarak itulah dia bakal banget kangen sama kamu dan akan ngedapeti kamu setegas yang seperti sekarang gitu. Susah banget loh buat dia minta ketemuan sama kamu, padahal kangennya parah ini. Pengen ketemu sama kamu dia sabar, sering ditolak, sering dikasih keterang apa ya, kasih jawaban yang tidak memuaskan, tapi dia bisa sabar. Yang penting dia tidak mau ninggalin kamu gitu, yang penting kamu tidak minta putus, tidak minta jauh dari dia gitu ya. Dan nanti guys, kecanduan sama kamu itu karena mungkin di 6 bulan pertama kalian hubungan nih ada kebaikan di sini yang membuat dia nih stuck di kamu loh, nggak bisa kemana-mana. Kamu mau percaya apa enggak, tapi mungkin sentuhan kamu ya, pelukan kamu, ciuman dari kamu ini membuat dia ini berkesan dan susah buat ngelepasin kamu. Beberapa orang mungkin yang belum ketemu, ya mungkin ini banyak sekali mungkin dikirimi uang, dikirimi hadiah, dan juga sikap lemah lembutnya itu ya bikin kecanduan. Akhirnya nggak bisa ngelepasin kamu. Hubungannya gimana sih Mas Mada? Banyak kecurigaan, banyak cemburu, tapi anehnya itu selalu kembali membaik gitu, nggak lama ya bertengkarnya, sebulan, seminggu, nanti baikan lagi, akrab lagi, mesra lagi gitu, dan selalu seperti itu yang aku lihat ya, karena memang kondisi di luar juga sih ya, dia banyak yang ngejar dan kamu juga fokus banget di karir dan uang, itu yang bikin kamu bisa sedikit demi sedikit kayak mudah ngelupain dia, tapi tetap aja hubungannya nggak berakhir. Gimana nanti ke depannya Mas Mada? Banyak kesedihan sih yang dia rasakan karena kamu berubah banget. Jadi dia yang bakal banyak menangis, banyak nyesel, menyesali perbuatan pertama, dia nggak ngehargain kamu, nggak ngehormatin kamu, nggak ngejaga perasaan kamu, ya. Terus akhirnya dia baper sendiri, yang bikin dia nantinya akan berbalik arah ke kamu, ngejar kamu, ya. Karena di sini aku lihat di tahun-tahun berikutnya ke depan teman-teman tuh akan lebih maju daripada dia, bahkan keuangan atau karir lebih bagus daripada dia, sehingga dia ini ngerasa kurang ini ya, kayak takut lah gitu, kurang nyaman dengan keberhasilan kamu yang membuat dia itu ingin dekat sama kamu ya, karena perubahan drastis yang kamu dapati gitu, dari penampilan, dari keuangan, dari karir. Kan dia juga takut guys, kalau udah kamu punya kekuatan kayak gitu pasti dikejar sama dia, selalu didatengin sama dia ya. Dan nanti kalau kamu nolak, kalau kamu cuek, nanti dia sakit, dan sakitnya dia ini akan membuat dia berubah, dan yang akan mendekatkan kamu dengan dia lagi adalah nafsu gitu ya. Kamu akan tergoda sih sama dia, itu yang aku lihat, karena ada di devil. Walau bagaimanapun ada masih punya perasaan kamu ke dia, tapi itu pun juga tidak bisa membuat kamu ini seperti bucin di awal hubungan kamu sama dia
Ya, bener nggak guys? Kalau memang ada yang sama dengan pembacaan ini silahkan komen. Dan ini energi dari si Pisces, ada Virgo dan Gemini, Sagittarius, Aries, Capricorn, ada Pisces juga, ada Aquarius, ada Virgo, lalu ada Capricorn, ada Cancer, Scorpio, Pisces, Pisces lagi ada Capricorn, ada Libra, dan ada Cancer, juga ada Aries. Dan kita lihat untuk si inisialnya teman-teman, ada G, E, A, F, H, W, I, K, M, Q, Y, O, D, R, N. Nah, teman-teman semuanya, walaupun kalian ini banyak banget keributan gitu ya, ini lebih kayak ini sih, banyak curiga, itu yang aku tangkap ya dari The Tower, Nine of Swords, The Moon, lalu ada Four of Swords. Tapi ini yang nguatin kamu nih, The Devil ini, energi nafsunya, dan juga ada si Three of Pentacle. Datengin kamu mulu dianya. Ya, kamu mau ngejauh nggak bisa. Serius nih, keikat gitu loh. Kenapa? Ya kamu juga udah berusaha sih buat baik terus ke dia, tapi juga pengen lepas. Ya lama-lama kayak dia yang bakal ketergantungan sama kamu. Tapi nanti justru memang ada perubahan sih dari kamu kayak sibuk dengan prestasi kamu, itu yang aku lihat. Dan nanti dia kayak nyesel banget bener, udah nyanyain kamu. Nanti pedih banget di dalam batinnya, luka banget di dalam batinnya atas prestasi yang kamu miliki, terus perubahan yang kamu alami. Dia kayak nyesel banget. Jadi kalau dia mau baik ke kamu, dia khawatir dibilang ada maunya. Kalau dia nggak baik ke kamu, dia pikir kan dia bakal kehilangan kamu. So dia serba salah, kayak dilema gitu loh guys. Tapi emang dia bener-bener pengen banget ngedapetin kamu. So teman-teman semuanya, semoga sehat selalu ya, dipanjangkan umurnya, dibanyakin rezekinya sama Tuhan semesta, dimudahin lah semua usaha-usaha teman-teman ini ya, dan juga urusan ini juga dimudahin. Dan nanti teman-teman akan dibukakan, diberi penglihatan kebenaran tentang seseorang ini, dan teman-teman akan melihat perubahannya dan akan melihat bagaimana dia mengalami kondisi yang kurang menyenangkan. Dan itu juga tidak membuat teman-teman ini membenci dia ya. Sebagian dari teman-teman ini yang aku lihat di beberapa kartu yang aku bacain masih berkontak komunikasi dengan baik gitu ya, masih ada saling supportnya. Cuman memang dengan kisah pilu di masa beberapa waktu yang lalu membuat kamu berubah. Tapi itu pun juga tidak membuat dia menyerah untuk mengejar kamu. Guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.